Apabila kata bertingkat makamnya sira manusia adalah nyo hanya bicara kedudukan dan kedudukan, apakah ulun tersebut kam rempuk dan bila kata bertingkat makamnya ulunnya hana gerasai akan sesuatu hana tak pernah yang lain, bahkan dia hana rasa tak boleh perasaan ke, karena bahasanya tajalli dat itu menghabisi ia di dalam tempat pandangannya itu akan pandang wujud mu'ak. Bila li Allah Subhanahu wa taala akan di perasaan kan lebih merah adalah nepunyum tiban Allah taala yang memang dirasai dengan li ulunnya kata wadikan makamnya, maka segala pandangan banyak hana tak pernah yang lemah ke lain, hanya yang lemah adalah wujud hak, wujud zat yang satu. Maka dengan sebab wujud zat yang satunya yang hilanglah akal pada yang lain. Yang lain hana tak pernah lain, bahkan dia hana tak pernah lain karena yang ganggapna adalah Allah. Menyamanan hana tak pernah lain, mata hana punyo hana kaki hana semuanya hana, yang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ulama Allah dengar, Allah gerak, Allah wujud. Ini makna Haji Bakri. Segala sesuatunya adalah wujud buat hingga kawalan, wujud buat sehingga dia dengar, wujud buat sehingga dia berjalan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang nyata baik buat yang kena puji dari Tuhan. Li Allah taala adalah puji pendengaran li Allah taala. Dia punya bakri bak linyung. Allah punya penglihatan, punya adalah bak mata. Allah punya perasaan, punya adalah bak lidah. Kalau demikian, kunyung mata dan lidah itu tempat penyata li Allah taala. Tempat penyata, tempat penyata itu adalah makhluk. Halaman 18, 5 baris dari arah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, manakala merasa seorang akan tajalli zat itu padanya, niscaya lenyaplah ia di dalam laut ahadiyah, wujud mutlak yang laisa kamitslihi syai'un, dan tiada melihat ia akan membilangkan amal yang disandarkannya akan dia pada dirinya, dan tiada kepada seorang daripada makhluk, dan tiada membangsakan ia kepadanya akan sesuatu jua pun, dan tiada berpaling ia kepada segala ibarat, seperti bahawa dibilangkan perbuatan yang baik itu daripadanya, dan tiada berpaling ia kepada sesuatu makam daripada segala makam barang makam adahiyah yang mengusahakan ia akan dia dengan ijtihadnya bagi dirinya, dan tiada tahu ia daripada sebab yang memperoleh akan dia, karena bahwasanya makam ini makam gaib ia daripada memandang wujudnya dengan sebab memandang wujud mutlak yang mendirikan dengan dia akan wujudnya. Manakala merasa seorang akan tajalli zat itu padanya, niscaya lenyaplah ia di dalam laut ahadiyah, wujud mutlak yang laisa kamitslihi syai'un. Di antara jalan untuk manusia lebih mesra di dalam berubudiyah kepada Allah, lalu memandang anak terpena yang mewujud, hanya yang wujud adalah Allah, lalu apabila tajalli zat Allah Subhanahu wa taala, makna tajalli zat pada seseorang manusia terasa, terasana, makna terasana lagi terasana katanya aja pada depan dia.
membedah menghambulai. Itulah tajalli. Rasa dengan perasaan. Menyadari yang hana lemah, dan gua hana sesuatu, dan kalau kiban warna hana bateri. Tetapi barang yang memang menghambulai nah, itulah tajalli. Apabila sirah manusia yang kata bertingkat makam tinggi, makam ma'rifah dengan taat kepada Allah, bahwa adanya tajalli zat Allah Ta'ala pada dunia, niscaya bangka tajalli lenyap ia dalam laut ahadiyah wujud mutlak. Segala sesuatu yang di dalam pandangan bandung hanali dikarenakan karena ulunyan adalah nutwiki dan adalah ulunyan adalah dalam hitungan ke ulunyan lenyap dalam laut ahadiyah. Artinya hanya yang Allah dok, yang lain hana tapuna api, sehingga mengikat hal yang bijak, putra yang mengingat, putra yang memang terserih dalam perasaan. Hanya yang adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan wujud mutlak. Wujud mutlak adalah wujud yang hana berkait dengan keitian. Wujud mutlak wujud yang hana berkait dengan tempat. Wujud mutlak wujud yang hana berkait dengan damun dan seterusnya. Artinya na hana makri, na hana marah, na hana mengudongan, na hana, na barangnya na, tetapi kibanji, paji, pajanji, ubinaraji itu adalah semuanya anak. Kalau demikian adalah wujud dua. Yang pertama wujud muqayyad alam, dan yang kedua wujud mutlak Allah. Alam adalah dalam posisi wujud, tetapi wujud muqayyad patna di bumi, patna di langit, patna di laut, patna di pergunungan. Itu adalah wujud berkait dengan makan. Fajanna nganjim yang tertentu, ibanna lagi model yang tertentu, iban warna lagi warna yang tertentu. Semuanya barang yang mewujud pada yang bukan Allah itu diistilah dengan wujud muqayyad. Artinya tetapi adalah namikat dengan sesuatu. Adapun ulung yang kata bandingkannya odronian adalah fana di dalam makam laut ahadiyah, yaitu yang sifatnya memandang kepada wujud mutlak, yang laisa kamislihi syai'un, adalah hanya yang namingat, yang memang terkering dalam perasaan adalah yang Allah Ta'ala, tetapi yang terkering dalam keyakinan itu hana mikat pat Allah, hana mikat tiban Allah, hana mikat arah Allah, hana mikat beriban warna, semuanya hana. Lalu kemudian sesudah nama wujud mutlak, itulah di antara pengertian yang laisa kamislihi syai'un. Artinya Allah Ta'ala tetapi hana lagi putra yang bak lain. Yang bak lain menyohan mikat dengan damun, mikat dengan tempat. Menyohan mikat dengan tempat, mikat dengan kaifiat. Menyohan mikat dengan kaifiat, mikat dengan jihad. Menyohan mikat dengan jihad adalah mikat dengan warna. Lalu pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah model-modelnya hana, warna iban hana, tempat pat hana, arah hana. Itulah yang diistilah dengan wujud mutlak. Maka intinya wujud Allah Ta'ala wujud mutlak karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Sesudah lainnya tajalli zat Allah Ta'ala pada sirah hamba yang kata wa makamatu, dan tidak melihat ia akan membilangkan amal yang dan tidak melihat dia akan membilangkan amal yang mendirikannya akan dia pada dirinya. Lalu segala sesuatu hana lemah bahulnya, amalan, pekerjaan, perbuatan mandum hana
Buat hana, hana but draw, hana jaro draw, hana pendengaran draw, hana bergerak draw. Maka karena semuanya itu adalah nyangna Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau semuanya nyangna Allah taala, jaro yang bergerak adalah Allah yang bergerak. Kaki yang bergerak adalah Allah yang bergerak. Mata yang melihat adalah Allah yang beri kalam. Bunyung yang kemandengar adalah Allah yang beri pendengaran. Lalu lagi keyakinan lewanya hana terpena lain pakan karena sama bandung barang hana pakan kiri hana karena dia itu adalah wujud muqayyad dikira hana dan tiada kepada seorang daripada makhluk dan tiada membangsakan dia kepadanya akan sesuatu jual. Bud drawajahana, bud urang lain juga hana, drawajahana bud dan kemudian fikin hana bud bak ubudoh, apui hana bud bak pangos, demikian pula benda yang lain. Lalu kemudian dan tiada membangsakan ia kepadanya akan sesuatu juapun. Urang lain dan pekerjaan yang lain juga anjing nisbah kepada jin. Nyo bud lun, nyo adalah budolung, nyo adalah pekerjaan lung. Lalu dan tiada berpaling ia kepada segala ibarat. Dan kemudian di dalam pegat analisa juga hana. Lagi yang bawa dibilangkan perbuatan yang baik. Yang lagi adalah gukun God. Dan yang lagi gukun hana God. Artinya perbuatan-perbuatan hana semua kira-kira kebuat pengertian dengan gikat dengan sebut baik, kurang baik dan tidak baik. Kemudian dan tiada berpaling ia kepada suatu makam daripada segala makam. Barang makam ada ia yang mengusahakan ia akan dia dengan ijtihadnya. Tingkat apapun sehingga nak campur tangan daripada usaha manusia juga ana, tapi semuanya adalah itu dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada tahu ia daripada sebab yang memperoleh akan dia karena bahwasanya makam ini makam gaib. Lalu juga anak depu pakan tijana barang yang saja. Pakan barang yang tu saja juga anak depu karena makamnya adalah makam gaib, ia daripada memandang wujudnya. Anatapuna alam yang na, anatapuna kejadian yang na, dengan sebab pakuan kejadian anatapuna lain dikira dengan sebab kagungan kepada yang na wujud mutlak yang mendirikan dengan dia akan wujudnya. Lidat Allah yang na dengan sifat wujud mutlak, Allah lah yang atur segala sesuatu yang terjadi padanya. Artinya citra manusia urang yang katu tingkat yang leganya rupa segala sesuatu hana ataupun nagra maka bawadanya itu baru tu makam tajalli zat Allah taala. Artinya alam bandung lenyap, pekerjaan bandung hana, segala sesuatu bandung hana, bahkan kejadian bandung hana karena ubina benda yang na itu adalah wujud muqayyad. Dan wujud muqayyad akan fana ia di dalam wujud mutlak. Apabila fana segala sesuatu dalam wujud mutlak, maka tinggal itu yang na adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata yang na adalah Allah taala, maka barunya hana bud yang kubut malaikat adalah bud Allah. Hana jaro yang bergam malah jaro Allah. Artinya Allah yang bergerak sehingga tangan adalah bisa bergerak. Allah yang bergerak sehingga kaki bisa bergerak. Allah yang beri pandangan sehingga mata bisa melihat dan seterusnya. Kalau pengertian bahawa jara Allah, kaki Allah, demikian pula penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mana yang bawa Allah bak mata gedanya, Allah bak badan gedanya, Allah bak tempat bergerak gedanya. Menyolaganya mana sama dengan na gedanya. Janji mana ada pernah yang na Allah. Ya nah, mata yang melihat mata Allah. Ya nah yang pegang Allah na mata gedanya na pandang na lain. Jadi sama dengan berkrincit adalah Allah yang beri hidup, Allah yang beri wujud mata, Allah yang beri hidup dengan mata, Allah yang wujud gerak jarau, Allah yang beri wujud dengan gerak jarau. Ruh batinkannya maka manusia di dalam keyakinan dan di dalam marifat bahawa dengan itu baru ruh makam adalah tajalli. Menyogalon ruh batingkat makamnya maka makam tajalli golong dibuka oleh Allah Taala kepada hamba tersebut.
Ada dua peringkatnya Bakri, dan adalah orang yang pada makam ini tiada merasai akan sesuatu, karena bahasanya tajalli dat itu menghabisi dia di dalam tempat pandangnya itu akan memandang wujud hak yang satu. Maka dengan sebab nyala hilang akal pada yang lainnya, dan terbanglah ia daripada saat tajalli nur yang dipandang. Apabila kata bertingkat makamnya jiwa manusia adalah nyo hanya bicara pendudukan dan kedudukan, apakah ulun tersebut kam rempok dan na? Bila kata bertingkat makamnya ulunnya hana gerasai akan sesuatu, hana tak pernah yang lain, bahkan dia hana rasa tak boleh perasaan ke, karena bahasanya tajalli dat itu menghabisi ia di dalam tempat pandangannya itu akan pandang wujud mu'ak. Bila li Allah Subhanahu wa taala akan nabi perasaan kan nabi merah adalah nepunyum tiban Allah taala yang memang dirasai dengan li ulunnya kata wadikan makamnya, maka segala pandangan banyak hana tak penali yang lemah kepulain, hanya yang na lemah adalah wujud hak, wujud zat yang satu. Maka dengan sebab wujud zat yang satunya nyana, hilanglah akal pada yang lain. Yang lain hana tak pernah lain, bahkan dia hana tak pernah lain, karena yang ganggapna adalah Allah. Menyamanan hana tak pernah lain, mata hana, punyung hana, kaki hana, semuanya hana. Yang na adalah Allah Subhanahu wa taala. Ulama Allah pendengar, Allah bergerak, Allah berwujud. Ini makna Haji Bakri. Segala sesuatunya adalah wujud but hingga kawalan, wujud but sehingga dia dengar, wujud but sehingga dia berjalan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk nyata baik but yang kena puji dari Tuhan. Li Allah taala adalah puji pendengaran li Allah taala. Dia penyata Bakri bak linyung. Allah puji penglihatan, penyata adalah bak mata. Allah puji perasaan, penyata adalah bak lidah. Kalau demikian, kunyung mata dan lidah itu tempat penyata li Allah taala. Tempat penyata, tempat penyata itu adalah makhluk. Jadi macam bak tempat penyata li Allah taala, penyata melalui mata, penyata mendengar melalui telinga, bila penyata bergerak melalui jarau. Semua barang tersebut adalah tempat penyata. Menyonya tempat penyata juga itu adalah nepegat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang rambut Bakri adalah pede Allah taala, tempat pede bak mata. Pendengar Allah taala, tempat pendengar adalah bak telinga. Hujat Allah taala, tempat bergerak adalah bak kaki. Kalau demikian, hana tak pernah lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila Allah taala yang kata yang nak tingkat makamnya, maka orangnya lain hana tak pernah berfikir, maka hana lemah tak pernah lain yang nak Allah taala, terbanglah ia daripada sangat tajalli nur yang dipandang. Maka bahwatanya dibuka oleh Allah taala sinar tajalli nur Allah taala, sehingga hana tak pernah lain yang memang terasa, hanya terata itulah zuk. Dan terasa adalah barang dengan perasaan. Menyebut rasa dengan suqiyah, tentu saja anak doa kita, anak doa pegak leunya dengan bahasa nurqiyah. Paklicit merah, kiban kira-kira meri, merah rambulai. Kiban meri adalah ngilu, handik dan doa pegak kiban model, tetapi yang terata yang kita kena lain tak apa lagi. Begitulah makam tajalli dan kepada ulun yang kata bertingkat tinggi. Syekh Al-Arif berkatalah seorang Syekh Al-Arif Billah Maulana Syekh Siddiq bin Umar Khan Qaddasallahu sirrahu, bermula barang siapa ada ia pada makam ini, gaduh batinkannya yihi derajat urip, niscaya tiada hampir ia, tiada hampir ia pegang dengan syariat, dan terkadang berkata ia dengan perkataan yang tiada diterima akan dia oleh segala ulama syariat. Maka menukas mereka itu akan dia dengan sindek, karena bahwasanya orang yang pada makam ini yaitu orang yang mempunyai hakikat semata-mata tiada dengan syariat yang lahir indah.
Kemudian Syekh Al-Arif Billah, dia titel kan yang api, titel yang paling tinggi kan, Arif Billah, artinya makam Aulia Allah Ta'ala. Tahu Syekh Arif Billah Maulana Syekh Siddiq bin Umar Khan Qaddasallahu sirrahu, barang siapa ada ia pada makam ini, katu batikat makamnya jiik anadapuna yang na Allah yang sebagai zat yang wujud mutlak, maka berartinya segala sesuatu, jarau, kaki, mata, tubuh dan semuanya menuju tempat terjadi, tempat lemah kuasa yang dijual Tuhan, dan semuanya barang yang ganggam hana yang na Allah Ta'ala, katu batikannya ni saya tiada hampir ia pegang dengan syariat. Rak-rak takun ulunyan keli ulun syariat. Rak-rak takun, tetapi mereka tetap dalam posisi syariat. Rak-rak takun ulunnya ulun hana memaklai dengan syariat. Dan keetika rak-rak takun, kadang-kadang ulunnya dengan perkataan yang tiada diterima akan dia oleh segala ulama syariat. Tutup kadang-kadang kata wadika tutup yang secara syariat akhir diterima oleh. Bahkan akhir diterima oleh karena bahasa adalah mukhalafah dan menyalahi dengan syariat. Atau kata wadika tutup yang kira-kira akhir diterima oleh secara syariat, maka menukas mereka itu akan dia kadang-kadang urang kun nyan dindek. Kadang-kadang gekun wadika gekun kurunnya dindek karena bahasanya urang yang pada makam ini urang yang punya hakikat semata-mata tiada dengan syariat yang lahir. Tiada dengan syariat yang lahir. Kalimat lahirlah yang merupakan kunci. Kan di dalam artian urang kewadikan makamnya, urang yang kewadikan makam hakikat analis syariat. Tetapi yang menyatakan liniku di sini adalah urangnya mempunyai hakikat semata-mata tiada dengan syariat yang lahir. Syariat ada urang berpegang dengan syariat, tapi analis syariat lahir. Artinya secara syariat adalah tajak sikit dakoh putus. Secara syariat tajak apui tatut putus. Secara syariat dabun langkah tajak bergerak. Lalu kemudian diurangnya hanale yang bawa tudaknya dengan karena kaki, hanale putusnya dengan karena apui, hanale kira-kira lebihnya dengan karena air, tetapi adalah gerak Allah bergerak. Lalu angus Allah berangus, lalu utuh Allah utuh. Maka sama dengan bahkan kejut bandung-bandung hanali dan lain, karena bandung lain adalah hanali yang Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ikat maka burunya adalah bandung kekun bajarolung Tuhan, lambajelung Tuhan, dalam tubuh lung Tuhan. Nyo bahasanya bukan bahasa ini tetap. Punya dengar utuh bahasanya. Payah dekun ulunnya sindek dan kadang-kadang kita payah lakukan pun. Sehingga adalah secara syariat ulunnya adalah mukhalafah secara lahir, secara batin adalah ulun kata wadikat makamnya. Menyatu wadikatnya yang kadang-kadang menyodakun yang bawa nyawa ulun yang kabudimang dengan ilmu hakikat dan ilmu syariat. Menyatu wadikatnya mengeneng terus menyawa arah mana ulun. Keneng terus menyawa mana ulun. Dari kini nadirau dua-dua urang yang kan wituh ya Allah Ta'ala, tetapi adalah nyo makam terus. Dan makamnya adalah makam kira-kira biasa-biasa. Kesawang yang dijauh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tergantung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah hukum kata Imam Junaid radhiyallahu an. Punakun oleh Syekh Junaid Baghdadi radhiyallahu an. La yablughu ahadu darajatal haqiqah hatta yashhadu bihi alfu siddiqin bi annahu siddiqun. La yablughu ahadun darajatal haqiqati hatta yashhadu bihi alfu siddiqin bi annahu siddiqun. Tiada jua sampai seorang kepada derajat hakikat hingga naik saksi daripadanya itu 1000 daripada orang yang siddiq dengan mengatakan bahwasanya ia itu orang itu siddiq. Artinya tidak urang yang kata badikat makam adalah makam raja hakikat.
tingkat orangnya apa kri ke tirau dua draw oleh orang kun meribai draw orang kun kan dan yang kun kan orang kedanya berata roh meribai draw oleh orang yang siddiq makam tinggi kekunyan adalah salah nyan salah kado wadikannya nyan orang yang kado wadikan lutaran tu lulu lagi nyan kado wadikan kun orangnya kado wadikan derajat wadikan. Ke Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah kepada Syekhnya Sidi Ali Al-Khawas qaddasallahu sirrah, apa derajat hakikat itu yang beliau menanyakan. Maka jawabnya radhiyallahu an, derajat hakikat itu yaitu hilang segala wujud yang lahir. Pada pandangnya bukan hilang ia pada nafsu amri. Pak balik jelas. Dijawab oleh Syekh radhiyallahu an. Ditanya adalah oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah kepada guru dunian yaitu Sidi Ali Al-Khawas. Maknanya apa derajat hakikat yang kekun adalah derajat tingkat urung kata tingkat derajat hakikat. Artinya hanali pegang dengan syariat. Dijawab radhiyallahu an, derajat hakikat itu yaitu hilang segala wujud yang lahir ini pada pandangannya. Secara pandangan hana sapuna le kan hilang yang jara tetapna. Saungin Allah yang mata tetapna. Saukau Allah yang sikin tetapna. Jadi kalah maknanya urang yang kata tingkatnya sehingga baurnya adalah hana gadah makam lahir kan daripada pokok tapi bandung-bandung akan gada segala wujud. Ini adalah pandangan kan pada pandangan lahir, pada pandangan bukan hilang ia pada nafsu amri. Maka apabila memandang ia dengan musyahadah ini, maka tiada melihat ia dengan hatinya itu hanya Allah jua, dan apabila tiada melihat ia melainkan Allah Taala jua, maka tiada mengetahui ia akan barang yang dikatanya itu, dan tiada terikat katanya itu atas faedah syariat yang lahir, maka tiada membenarkan segala orang yang siddiq itu, melainkan menukas mereka itu dengan zindik, karena memeliharakan atas lahir syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena takut akan diikuti yang demikian itu oleh orang yang lain, seperti barang yang telah jatuh bagi Syekh Al-Lad. Kemudian apabila memandang ia dengan musyahadah ini, tidak urang kata badikannya hana tapuna pilih yang secara batin hanya Allah, tapi secara lahir tetapna, maka hana gekala leunya dengan hati hanya yang na Allah. Yang dalam ingatan adalah karuh dabur lengkap Allah bukan gerak, karuh takoh Allah bukan begitu, karuh diberi Allah bukan beri nyanya alamat. Lalu kemudian secara hati laginya, secara lahir adalah kabar laku titip, secara lahir kabar laku kaki berangkat, secara lahir kabar laku kena apu tukang betul. Penyamanan adalah kedanya dah hukum dengan syariat. Kena ngetikin maka hukum kena ngetikin hukum. Kena ngapui hukum tet hukum. Dan apabila tiada melihat dia melainkan Allah, kewadikatnya hanya nyana Allah. Kurangnya pakri tiada mengetahui ia akan barang yang dikatanya itu. Wadlah yang kepegahnya hana gerasa tak boleh, dan tiada terikat katanya itu atas faedah atas kaidah syariat yang lahir. Segala suatu perkataan hana mikat dengan syariat, segala suatu perbuatan hana mikat dengan kaidah syariat yang lahir. Artinya kaidah syariat yang lahir menyok berlai tutung menganapui, berlai tutung ngatikin, berlai tutung dengan iya, analih mikat dengan kaidah syariat yang lahirnya. Urunya berkerici, tiada membenarkan segala orang yang siddiq itu, melainkan menugas mereka itu dengan zindik. Le urung yang kata bertingkat laginya, le urung yang jerok-jerok, hangga kui terkecuali kagukun urungnya adalah zindik. Bahkan kaya pada kun zindik urungnya karena menyerahi dengan lahir syariat,
karena memeliharakan atas lahir syariat Nabi, karena secara lahir syariat Rasulullah demikian. Berhubung karenanya karena apakah payah dilakukan tindakan karena melakukan melintir dengan syariat Nabi, karena takut akan diikuti yang demikian itu oleh orang yang lain. Ulunnya karena hirau, tak takut istidad dok. Menyawanan tak takut istidad dok dia orang lain, maka ulunnya hanya tinggal bailah dia orang lain tak pernah lebih lanjut. Tak takut sirada ulun yang kalaganya bakri anjir tinggal, maka tak takut istidad dia orang lain akan membahayakan. Dia orang lain adalah jaga dirinya, ada kerja jarawa Allah, artinya Allah tukang gerak, tapi jarawa sagai jarawa lung. Allah tukang pedih mata lung. Dirinya dia kerja jarawa Allah, dia anggap jarawa Allah Taala. Dia orangnya wajib tetap dia orangnya han. Maka karena dibuat dengan itu han dibiarkan udik orangnya, bahkan kejadian han dibiarkan udik orangnya karena mukhalafah dengan lahir syariat. Kemudian dan contoh lagi yang tak pernah jatuh kepada Syekh Halal. Bermula yang digendaki dengan siddiq di sini yaitu orang menjalani ia akan jalan syariat atas perkara yang tamam dan kamal. Yang dikut ulun siddiqnya kan tingkat dinanya biasa, tetapi sirada manusia yang karenanya kadang di dalam makam, dilalui, berarti didalami jalan syariat dan kira-kira dilalui dan diketahui perkara tersebut dengan secara tamam dan secara kamal. Sehingga syekh-syekhnya raya kekun salah, ketika dia salah. Kata Syekh Abdul Wahab Syarani rahimahullah kepada ustaznya yang tersebut itu, maka adalah tiada sampai bagi tiap-tiap orang yang salih itu kepada hakikat. Kemudian karena laginya penjelasan Syekh Abdul Wahab Syarani juga kekun kepada Guredonian yang kali ini pegang makam, tiada sampai bagi tiap-tiap orang yang salih itu kepada hakikat. Meyonan orang yang kata berdekat salih, orang yang berjalan tahap demi tahap, orang yang akan kepada tingkat hakikat. Maka bila kata berdekatnya, maka orang yang adalah pedoman legedanya oleh, tetapi adalah gedanya pedoman tetap kepada syariat. Bahkan karena adalah yang diputuskan oleh Allah Ta'ala, dia betul pada Rasulullah adalah hukum syariat. Maka katanya radhiyallahu an, na'am, yakni bahkan sampai mereka itu kepada hakikat, tetapi memeliharakan Allah Ta'ala akan orang yang salih itu dengan wasilah syekhnya, pada membukakan dinding itu atasnya hingga kembali ia kepada derajat adab yang dijalani akan dia oleh salaf yang saleh. Wallahu alam intaha. Kemudian dikhlil beliau adalah tiada sampai bagi tiap-tiap orang yang saleh itu kepada hakikat, maka katanya radhiyallahu an bikin handro, yakni bahkan sampai mereka itu kepada hakikat. Dan kedikit kadruk sila ulun kepada tingkat makam hakikat, tetapi memeliharakan Allah Ta'ala akan orang yang salih itu dengan wasilah syekhnya. Maka orang yang selagi berjalan yang dalam kewaningkannya dipelihara oleh Allah Ta'ala juga dengan melalui dureronian harap dipelihara tentang hai negeri Allah Ta'ala. Kuatlah li gurunya nebuka kira-kira hijab, dinding hijab yang nama badronnya, ilmu yang anajir pada yang na hukum yang dalam jelas dibuka oleh Allah Ta'ala melalui guru, hingga kembali ia kepada derajat adab yang dijalani akan dia oleh salaf yang saleh, sehingga urungnya adalah dilakukan jalan secara adab. Makna dilakukan ajaran secara adab, maka beradab. Makna adab han dilakukan berangkau nyawa tipu jarau, tipu buatlah Bandung adalah Allah Ta'ala. Bahkan hai kemenan karena adalah dikakalan dijangian nyata di dalam kejadian adalah Bandung melalui dengan asbab, dengan jarau melalui bergerak, dengan mata melalui melihat, dengan punyo melalui mendengar, demikian pula dengan lisan melalui adalah berbicara. Syahadan maka apabila nyata bagimu sekucup mata jua, umpamanya rahsia yang engkau peroleh akan dia,
dengan musyahadah itu, karena mengekalkan hudur yang demikian itu daripada tiada terselang-selang ghaflah, yaitu tiada ada yang malingkan bagi segala akram seperti anbiya dan setengah daripada segala orang, segala aulia yang kamil, tiada daripada yang lain daripada mereka itu. Kalau demikian buat yang lainnya rupa, apabila akan negeri ya Allah Ta'ala barangnya kesesuaian negeri walaupun sikit diam, Tuhan teriptakan wanita negeri segala makamnya oleh Tuhan, maka rahsianya akan dijumpa Allah Ta'ala kepada orangnya dengan sebab musyahadah, karena disaksikan tiban dengan perasaan, karena mengekalkan hudur hati dunia mutidafin hana bica, mutidafin hana pri, mutidafin hana senggang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Watranya hana pri, hana selang-selang liagaplah, lalai tua wihu hana, yaitu tiada ada yang malingkan bagi segala aparat seperti anbiya. Nah, tidak dua yang perlu, han perlu katanya terkecuali yang terperingkat makamnya makam anbiya. Dan selain daripada makam Nabi Bakri, setengah daripada segala aulia yang kamil. Cid nazirah dua tu yang kan makam Nabi, makam aulia yang tinggi, tiada daripada yang lainnya daripada mereka itu. Kan bak Nabi dan kan bak makam aulia tinggi adanya anak. Itu kesimpulan. Bak Nabi bak aulia makam si Syekh bin Baghdadi. Imiyu banyak mereka itu anak depan. Maka peliharakan olehmu akan dia dengan menutupi dia, dan jangan engkau nyatakan dia kepada seorang jua pun. Kemudian bila katro katanya ke cerah urang Bakri, maka urang yang perleh dah tutupi, dan jangan engkau nyatakan dia kepada seorang jua pun. Kami temu urang yang terpelihara dan hana perleh pegang empat yang kamu rempok. Menyokam temu itu rahsia Allah dan kan barang payah pegang. Kalau demikian menyotana kam pegang tanah dalam demu. Pakon Allah nejo cik kira-kira han pegang. Kedepa ya Allah nyo rahsia han pegang. Bahkan nejo. Tapi menyo kira-kira anda merempok, baca terbongkar, baca terpegang. Dan haji adalah golong tu. Karena bahasanya yang demikian itu setengah daripada segala yang diharamkan Allah Ta'ala menyatakan dia. Bila kana ki biminya nak pegah hukum elemen yang akan dijumpa oleh Allah Ta'ala, hari yang pegah. Hari yang wajib pegang. Maka cik sahaja yang akan merempok, Alhamdulillah. Kuatlah yang akan negeri Tuhan sudah cukup, terima kasih. Tetapi pegah orang lain hukum ini adalah haram. Segala yang diharamkan. Bahkan keimanan karena menyatakan dia dan yang menyuruhkan Allah Ta'ala itu akan dia dengan menutupi dia. Ini YouTube katanya, dan menegakkan dia daripada membukakan dia atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekira-kira sabda Nabi. Ini YouTube ya Allah Ta'ala datangnya berdasarkan kepada portal yang dipegang Nabi. Walillahi maharimun fala taquha. Walillahi maharimu fala taquha. Bagi Allah Ta'ala itu adalah beberapa rahsia yang diharamkan menyatakan dia, maka jangan kamu buka akan dia. Maka apabila nyata bagimu rahsia itu dengan dzubmu, maka peliharakan olehmu akan dia dengan mengerjakan segala suruhnya, menjauhkan segala larangannya, supaya tetap ia padamu. Karena bahasanya rahsia sir yang amat mulia, dan sembunyikan olehmu akan dia kepada orang yang bukan ahlinya, karena datang syarat suruh menyembunyikan akan dia kepada bukan ahlinya, sepertinya lagi akan datang insyaAllah Ta'ala pada tatimah. Kalau juga kamu temu sesuatu yang hidup dari Allah Ta'ala, tetap adanya tak pelihara dan dijaga, dan hana lebih buka alih pintu kepada bukan ahlinya. Kipoi baru jiwa, kan poi jiwa. Jadi tiap tahu dunia biasa yang buat berjalannya dia jawab dunia, yang ada betul salah pun. Kan poi.
Bahkan keyakinan karena datang syarak disuruh menyembunyikan dia. Agama dia tahu kepada bukan ahlinya. Buatlah bab ujung di dalam bab terjemah na penjelasan iban bentuk ilmiahnya yang kan jauh di Tuhan, iban harus disikapi di tahu yang kan berpor. Bermula orang yang ahlinya itu yaitu segala orang yang sunyi hati mereka itu daripada tiap-tiap yang lain daripada Allah. Di antara poji tahu yang pun orang yang sunyi hati daripada segala sesuatu. Mereka itu daripada tiap-tiap yang lain daripada Allah. Ana lamati menyebut Allah, Allah, Allah. Dan disediakan mereka itu bagi tempat menghantarkan akan dia. Dan dikekali mereka itu akan dan dikekali mereka itu akan kabar pemberi kah kabar dan dikekali mereka itu akan memberi disediakan mereka itu bagi tempat menghantarkan akan dia dan dikekali mereka itu akan kabar. Ini kabar itu mau kabar ini kabar bagi anjir. Biasa itu kan kayak mana kumur PHW awal biasa kumur menyapa pemberi dan mereka itu di dalam keadaan maka tiada memberi tahu Bermula orang yang ahlinya itu yaitu segala orang yang sunyi hati mereka itu daripada tiap-tiap yang lain daripada Allah. Jadi hulunya mikat dengan zikir oleh Allah, Allah, Allah yang saja. Dan disediakan mereka itu hulunya nepegap di Tuhan bagi tempat menghantarkan akan dia. Si tempat nekebah pertanyaan saja nepegap dunia oleh Tuhan hina nekemut terus rasanya. Dan dikekali mereka itu akan ya kubur nur tapi rumah apa dan dikekali mereka itu akan tapi punya kubur baik dengan yang tulisan yang kabeta non punya fikah itim. Dunau adalah urang yang hanarapuna lamati hanya yang na Allah dan urangnya sedia di Tuhan si tempat hantar adranya dan dikekali barangnya oleh Allah Taala dalam kubur baginya oleh mereka itu dalam dada. Hana itu bibir lagi barang yang terkenal tertanam dalam dadanya bukan barang yang berbeda. Karenanya barangnya merupakan dadanya yang kubur di tempat tanam barang lebih benar ilmu hakikat. Hana memberi tahu akan mereka itu atasnya kepada seorang 20.
kurang lain hana gebita berhirapi kuatnya kan hidup di Allah Ta'ala kepada ulunnya terkecuali kepada orang yang menyeru Allah Ta'ala akan mereka itu bahawa diberitahu akan mereka terkecuali ni pegang ni Tuhan yang keji dia je yang keji dia pegang bahkan dia mana karena bahasanya mereka itu pada makam adab serta Tuhan mereka itu tetap menyokani oleh Allah hidup kan tham oleh Tuhan berarti maka barang yang menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan dia maka memperbuat mereka akan dia kerana pegah di Tuhan di Yusuf barang yang menegak Allah Ta'ala mereka itu daripadanya menjauhi mereka itu daripadanya dan yang kedua lagi adalah makam bakar ini kembali kepada zahir syariat dan lagi pula makam bakar ini kembali kepada zahir syariat dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan ia akan barang yang disuruhkan akan dia oleh syarak dan menjauh dia akan barang yang ditegakkan oleh syarak dan memberi ia akan yang mempunyai bahagian itu bahagiannya dan menyempurnakan ia akan tiap-tiap yang mempunyai hak akan haknya maka jadilah ia pada ketika itu baka billah iaitulah yang dituntut dan itulah yang dituntut dan lagi pula makam baka ini kembali kepada lahir syariat kemudian adalah kuota yang kamu rempok kepada ulunnya tetap abadi hana gada-gada dan hana limina-mina maka dia menang karena berdasarkan menangnya karena pegang Rasulullah dan mengerjakan ia akan barang yang disuruhkan artinya barang yang akan dihidup oleh Tuhan terus menerus sana biyo-biyo dan menjauhi barang yang ditegak di syarak juga kapanpun dan barangkali jangan menjauhi dan kemudian akan diserahkan hidup kepada tahu yang hak rawi dan kira-kira nesau kepada ulun yang hak rawi kemudian maka ulun yang akan terbandingkannya jadilah ia pada ketika itu bahawa jangan ulun yang dipubuat yang iun dipubuat yang iun hak biyo yang yujuk yang liu hanabri ini tinggalkan ulangnya jadilah pada ketika itu baka billah artinya tapi ulangnya lagi tunjuk kepada Allah Ta'ala hana ketinggai iaitulah dua tingkat makam ulangnya itulah makam yang dituntut senilai iaitu damang terjadi dengan pegat di Tuhan bak tubuh ulangnya lalu tubuh ulunyan merupakan dadahnya oleh kuburan barang yang akan hidup ke tanam anjir pelemah ketuanya akan hidup pelemah di Tuhan dan memang menyukani di Allah pelemah kajir pelemah kepada ketuanya hak pelemah syahadat hasilnya bahwasanya makam itu dua makam pertama makam fana yaitu memandang dan musyahadah akan yang tempat perkara pertama tauhid amal kedua tauhid asma ketiga tauhid sifat dan keempat tauhid zat seperti yang telah lalu sebutnya. Kemudian adalah makam itu dua. Ulun yang kata berikannya memang posisi dua derajat, dua macam tingkat, dua macam kedudukan yang pun makam fana. Makna makam fana memandang dan musyahadah akan yang tempat perkara. Macam disaksikan leunya berkennya makam fana ana sapuna nyangna Allah pertama adalah tauhid af'al ana bud nyangna bud Allah ketiga ana yang kedua tauhid asma ubina nama ana nyangna nama Allah dua yang kedua tauhid sifat segala sesuatu nyangna adalah bandung hanya nyangna sifat Allah Ta'ala dan yang keempat tauhid zat selain daripada zat Allah nyangna lain bandung ana. Dan yang kedua makam baka yaitu dua perkara. Pertama syuhud kasrah bil wahdah artinya pandang yang banyak di dalam yang satu. Kedua syuhud wahdah dalam kasrah artinya pandang yang satu di dalam yang banyak seperti yang telah lalu sebutnya. Kemudian makam yang pertama adalah makam fana dan sedangkan makam yang kedua adalah yaitu makam adalah baka. Mana makam fana dan makam baka bandum hana yang na Allah dan yang kedua adalah Allah yang na lain bandum hana. Mana makam fana ubina alam hana sehingga yang na Allah Ta'ala
Alanya makam baka adalah Allah Ta'ala yang na, lain badung hana. Maknaji makam fana yang pertama, alam duknan le hana yang na Allah. Istilah dengku kebunan adalah fana kasra fil wahdah. Ubina alam yang hidle hingga walaupun na dikira hana, karena ubina barang yang nanya dikira hana yang na Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah yang kedua adalah makam fana wahdah fil kasrah. Mana fana wahdah fil kasrah artinya apa? Pak yang takalan mempunyai Allah Taala. Takalan pakai bima Allah mempunyai. Takalan bak tirarun je berlengkap Allah mempunyai. Takalan bak bintang itu dia Allah mempunyai. Jadi sama dengan ji yang kekalan menjema Allah Taala. Yang mana hana tak pernah barang lain yang tak tetapi yang dia juga Allah. Lagi bunuh hana tak pernah barang lain yang na, tapi yang lemah adalah Allah. Sehingga makam tersebut adalah menjadilah dua. Yang pertama makam fana, yang kedua makam baka. Artinya apa kri? Di satu sisi alam madum hana, di lain pihak hanya Allah yang na. Itulah satu makam baka, satu makam adalah makam fana. Makam fana adalah alam hana yang na Allah. Makam baka adalah Allah yang abadi, alam mandum hana. Inilah penjelasan yang diadakan di buku antara dua macamnya. Temandah yang lebih tinggi antara makam fana dengan makam baka. Mungkin di dalam penjelasan yang akan dikaukan adalah penjelasan yang lebih tinggi. Apakah makam fana ataupun makam baka. Adapun yang paling tinggi adalah musafat benar berempuk musafat pandua. Di satu sisi payah yang fana, di lain pihak payah yang baka. Menyatakan makam fana ubina alam ba Allah Taala sama dengan menjampu alam dengan Allah itu akai tidak alam hanya bahkan karena Allah na makam baka. Menyatakan Allah na makam baka, dia memang mendung dia di dalam alam, bahkan ba alam juga baka. Hanya bahkan karena di satu sisi adalah fana. Walaupun kira-kira jin yang di Allah Ta'ala beda di dalam Allah Ta'ala nalam, karena Allah makam baka. Dan yang kedua adalah makam baka, artinya hanya yang merupa Allah beda di dalam barangnya na Allah, karena Allah adalah makam baka. Jadi dibalik-baliklah. Satu sisi kekalan di adalah gada alam pada Allah, lain pihak adalah merupa Allah pada alam. Kata hana alam ada takalan karena yang di Allah, lalu menjema Allah pak yang takalan menjema alam. Itulah makam yang lebih tinggi. Kesimpulan, urang yang kata pada nyo makam nyo itu makam hakikat. Nanti urang nyo bersinar ya Allah Taala tiap saat. Tetapi yang gadah bakri, gadah adalah lahir. Sedangkan bak batin ni gadah adalah bak lahir. Tapi bak batin ni tetap nak. Gadah laganya pendangan yang akan berada di kelompok. Haji kata wanita sadar. Jadi aku yang gadanya dalam pandangan syariat, tapi dalam gadah di dalam keyakinan. Gadah di dalam pengakuan. Dan gadah di dalam kenyataan. Dalam pengakuan hana alam. Dalam keadaan nah